Baik, Bapak Ibu, hari ini kalau saya melihat Bapak Ibu wajahnya ceria, semangat, begitu nggih. Mudah-mudahan nanti sampai di akhir Bapak Ibu tetap semangat, kemudian selalu sehat, begitu nggih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Eh, Barangkali dari teman-teman ada yang mau memimpin doa, dipersilahkan. Saya, Bu. Oke, monggo Bu Oktian. Baik, mari Bapak Ibu kita awali kegiatan ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Bu Tian sudah memimpin doa. Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu kita hari ini berada di modul 1.1 yaitu tentang pembelajaran KHD ya. Baik, agar Bapak Ibu menambah pemahaman, saya akan buka slide-nya ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Eh, Hari ini kita akan bagaimana kita berinteraksi, kemudian bagaimana kita menjaga komitmen kita dalam belajar, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman tentunya ya. Kemudian yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Kemudian Bapak Ibu konsisten dengan waktu, kemudian tekan raise hand untuk bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilahkan. Dan bila ada yang sedang berbicara, mohon menunggu untuk dipersilahkan. Semua peserta juga membuka video. Jika terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Chatbox Bapak Ibu bisa digunakan untuk berbagi pendapat, kemudian menjaga ketenangan virtual, dan mohon tidak merekam sesi elaborasi pemahaman lalu dibagikan di media sosial. Itu ya Bapak Ibu. Nah, hadir sepenuhnya ya Bapak Ibu, karena kita adalah sebagai pendidik dalam belajar hari ini nantinya akan memberikan pertanggungjawaban begitu ya, bagaimana nanti bekal kita setelah belajar modul 1 ini, modul 1.1 ini. Nah, marilah kita hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, kemudian Bapak Ibu eh, ingat selalu wajah-wajah murid kita. Mungkin ada yang menggemaskan, mungkin ada yang menjengkelkan. Marilah kita berdamai sejenak, semua beban untuk hadir seutuhnya di ruang belajar virtual ini. Bapak Ibu, capaian pembelajaran nantinya, Bapak Ibu setelah sesi ini berakhir, Bapak Ibu memiliki pemahaman reflektif, kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui diskusi virtual dan bersama instruktur. Kemudian memiliki sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD pada konteks kelas dan sekolah. Nah, ini alur presentasi, Bapak Ibu, perkenalan sudah ya, refleksi pembuka, materi, dan refleksi terakhir dan penutup. Nah, mengapa salam dan bahagia, Bapak Ibu? Ada yang bisa ini menyampaikan apa makna salam dan bahagia? Silakan Bu Oktian. Terima kasih Ibu Fasil.
diberikan kesempatan ini salam dan bahagia, karena bagi saya dengan memberikan salam itu kita memberikan kebahagiaan kepada orang-orang dengan muka kita yang cerah, ceria seperti itu. Kemudian ketika kita mendapatkan salam, hati kita juga bahagia karena kita merasa disapa, kita merasa diperhatikan. Demikian Ibu Fasil, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya Bu Dian ya. Artinya Bapak Ibu ketika mendengarkan atau melihat salam dan bahagia, kita secara lahir dan batin begitu ya, semuanya akan terasa indah, nyaman begitu ya. Apa namanya, memiliki keutuhan begitu, keutuhan dalam keselamatan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain untuk menambah barangkali atau menyempurnakan atau bagaimana? Monggo, Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Fasil menambahkan salam artinya selamat, selamat akan dunia kita, selamat akan raga kita, dan bahagia, maka bahagialah hati dan jiwanya. Berarti salam dan bahagia, kita didoakan semoga kita selamat jiwa raga kita dan bahagia jiwa raga kita pula. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eni, luar biasa. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya salam dan bahagia ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita hari ini semuanya sejahtera, begitu ya, bahagia sampai di akhir. Ya, Alhamdulillah. Baik Bu, kalau begitu saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini ada refleksi personal, Bapak Ibu. Ini saya bagikan link eh, sandbox-nya, Bapak Ibu, saya share di chat box, silakan diisi nggih. Siap, Bu. Apakah sudah bisa diakses Bapak Ibu? Bisa, Bu. Iya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Saya akan melihat hasil refleksinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, siapa yang mau menyampaikan ini? Ada Bu eh, Firdiani, siap sedia. Monggo, barangkali mau apa sih siap sedia itu? Biar Oke, teman-teman Bu, semuanya. terima kasih ya, karena ini refleksi ya. Jadi dengan saya mempelajari konsep-konsep KHD, berarti saya harus siap sedia untuk bisa menerapkan di murid-murid saya juga di sekolah. Terima kasih. Alhamdulillah berarti Bu Dian ini orangnya selalu siap, nggih, selalu setia dengan murid-muridnya, begitu ya. Dan mungkin pastinya sepertinya Bu Dian ini mendukung sekali program-program yang ada di sekolah, begitu. Baik, selanjutnya, terima kasih ya Bu Dian. Pak Khairul, monggo Pak Khairul. Oke, Ibu, saya jelaskan di sini tentang saya menjawab kodrat alam dan zaman. Itu kodrat alam itu merujuk potensi alam yang dimiliki oleh setiap individu, jadi lingkungan sekitarnya. Jadi di mana individu ini bakat dan keunikan kemampuan anak berbeda-beda. Nah, Oke. dari zaman itu pendidikan harus menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Tunggu. Oke, Bapak Ibu, ternyata pendidik ini harus tahu ya apa yang menjadi tantangan di era sekarang. Ada kodrat zaman seperti yang disampaikan oleh Pak Khairul terkait dengan mungkin yang era sekarang adalah terkait dengan teknologi, begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu menyiapkan anak-anak kita biar nanti enggak
tersesat dalam teknologi yang mungkin berita-berita hoax begitu, mungkin bisa diarahkan dalam pembelajaran yang lebih berdampak begitu. Mungkin satu lagi, Bu Oktian. Masih di mute, Bu? Bu Oktian? Nggih, Bu, sekedap. Oh, oke. Maaf, ada apa? Oke. Anak. Oh, Nggih. oke. Baik, Bu, terima kasih menuntun ya. Jadi kita Oke. menuntun anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang seperti harapan KHD dengan tata krama dan sopan santun yang luar biasa. Demikian Ibu Fasil, terima kasih. Mohon Baik, maaf baik. tadi ada anak-anak, Bu. Ya. Terima kasih Bu Oktian, Bapak Ibu yang lain bahwa menuntun ini kata-kata dari Bu Oktian sebagai guru juga bisa mengarahkan begitu, nggih. Sekarang saya buka kembali slide-nya. Bapak Ibu terima kasih untuk ruang refleksinya. Ya, kata kuncinya adalah Bapak Ibu tadi ada menuntun, kemudian kodrat zaman, gitu, ada siap sedia begitu sebagai Bapak Ibu guru. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi bahwa memang betul dasar pendidikan KHD adalah menuntun, gitu ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian pendidik tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan dasar pendidikan KHD dalam menuntun ada Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, ini di mana Bapak Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu di depan sebagai contoh, di tengah Bapak Ibu sebagai penyemangat, gitu ya. Dan ketika di belakang Bapak Ibu adalah sebagai pendorong. Nah, ini ada kaitannya dengan model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Bapak Ibu sebagai nantinya jika berperan ada yang sudah menjadi kepala sekolah, nanti apa sih peran sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan bagaimana Bapak Ibu secara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran mutu layanan di sekolah. Kemudian interaksi aktif dan empatik kepada peserta didik, gitu. Oke, nah harapannya dasar pendidikan KHD kodrat yang disampaikan Pak Khairul tadi ada kodratnya anak ya, tentunya kemerdekaan. Apa sih kemerdekaan? Merdeka adalah manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, gitu. Nah, menurut ajaran KHD, kemerdekaan sifat manusia berbudaya, kemerdekaan punya dua ciri dasar, yaitu secara lahir bebas, secara batin mandiri. Nah, manusia merdeka, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini, termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Mungkin Bapak Ibu kita tahu di sekolah ya, kita selalu menghadapi anak-anak kita bahwa ternyata anak-anak itu tidak hanya sesuai perintah Bapak Ibu guru saja,
apa yang jadi perintah Bapak Ibu guru harus ini, harus mau itu, begitu ya. Sedangkan kalau kita mau memahami bahwa anak-anak itu memiliki potensi, punya skill, punya kekuatan pada kakinya sendiri. Jadi itulah tugas Bapak Ibu guru nanti. Kemudian Bapak Ibu juga anak-anak selain potensi, kodrat dasarnya anak-anak adalah bermain Bapak Ibu. Nah, dari bermain itu kita tidak bisa apa ya menghindari anak-anak apa namanya itu untuk selalu apa yang menjadi contoh, maksudnya itu sesuai dengan apa yang menjadi pikiran orang dewasa. Sedangkan anak-anak ini masih butuh proses begitu. Ya, yang seperti yang di dalam slide bahwa bermain adalah salah satu kodrat anak gitu. Ini tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu. Seperti contoh anak saya saja begitu tidak bisa disuruh belajar, kemudian terus selalu begitu ya, kemudian apa perintahnya ya, sekali waktu memang kita juga harus memahami bahwa anak itu butuh bermain begitu. Jadi ada waktu luang untuk kita bisa memberikan apa namanya waktu gitu. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sampai poin di sini? Atau mungkin ada sharing-sharing? Tidak ada ya? Oke. Cukup Ibu. Cukup ya. Nah, Sudah paham, Bu. iya. Terima kasih. Bu. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan selain nanti sebagai seorang guru penggerak, kita sudah memiliki pemahaman bahwa dasar-dasar pendidikan KHD ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, masih sangat relevan begitu. Nah, ini jika kita kondisikan dengan keadaan yang ini apa namanya dasar pendidikan KHD yang bermain. Nah, ini bisa memunculkan belajar budi pekerti, seperti mungkin budaya-budaya yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing, begitu ya. Ini ada pikiran, kognitif, perasaan, kemauan, kehendak karsa, pekerti, kemudian yaitu terkait dengan tenaga, perilaku, gitu ya, raganya. Nah, Bapak Ibu, inilah muaranya. Semuanya kita harus berpihak kepada anak, berhamba kepada anak bahwa kita tidak serta-merta untuk berhamba memohon-mohon begitu ya, tapi semuanya apa yang kita lakukan adalah memang benar-benar tercurahkan untuk anak kita. Baik, Bapak Ibu, waktu saya ini masih ada waktu ya untuk saya menyampaikan terkait hal ini. Bapak Ibu, baik, sekarang, nah ini anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana menebalkannya? Begitu, monggo Bapak Ibu barangkali ada yang di-sharingkan. Monggo, Bu Oktian. Baik, terima kasih Bu Fasil. Menebalkan dalam konteks ini menurut saya adalah anak-anak itu ketika lahir sudah membawa bakat minatnya masing-masing. Nah, kita sebagai orang dewasa, guru dan orang tua mereka itu mengarahkan mereka dengan garis samar-samarnya itu menuju kebaikan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak dengan tetap memberikan itu Bu, tata krama dan semua contoh-contoh tingkah laku kepada anak sehingga nantinya ke depan mereka akan menjadi manusia dewasa yang sesuai apa yang kita inginkan. Mohon maaf Bu Fasil. Baik, berarti selama ini Bu Oktian di sekolah
apa kira-kira contoh yang sudah kira-kira unsur menebalkan itu tadi yang sudah dilakukan Bu Oktian? Baik, kalau di sekolah saya kira semua sekolah di pendidikan dasar dimanapun misalkan memberikan ini Bu keimanan dalam kegiatan misalkan salat duha bersama, salat zuhur bersama, mengaji bersama. Jadi menebalkan keimanannya, kemudian juga untuk pendidikannya juga disesuaikan dengan bakat minat anak-anak tersebut dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Oktian, jawaban yang sangat menginspirasi bagi teman-teman ya, luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah menyampaikan atau menerapkan hal ini di sekolah, namun mungkin nanti insya Allah setelah mendapatkan ini, Bapak Ibu akan akan lebih memantapkan lagi untuk langsung eksekusi kepada murid-murid kita. Mungkin bisa refleksi Bapak Ibu bisa disampaikan secara lisan satu orang saja Bapak Ibu. Bu Firdiani silakan. Nah, ya, terima kasih untuk refleksi saya dari KHD. Semoga kita akan bisa memberikan teladan untuk anak-anak kita dan bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wah, jawaban luar biasa. Budian, ini Budian sosok guru yang selalu bersemangat begitu ya, selalu memberikan yang terbaik buat putra-putrinya, buat anak didiknya di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru semua peserta CKP ini begitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu karena ini waktunya sudah mau habis, Bapak Ibu hanya ini saja mengingatkan Bapak Ibu karena ini adalah pertemuan pertama, nanti mungkin Bapak Ibu bisa dicek-cek kembali LMS-nya, mana yang nanti perlu kita pelajari, kita selami bersama, begitu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semakin solid, semakin lancar, karena ini nanti masih 5 bulan ke depan, gitu ya, masih awal-awal kita belajar bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus semangat, selalu menjaga kesehatan, ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saya tunjuk, monggo Pak Holis. Terima kasih Bu. Kita berdoa mengakhiri kegiatan dengan membaca doa Hutbah Majelis bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan kita bisa melaksanakan kegiatan ini sampai akhir nanti. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Holis, Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, marilah kita foto bersama dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Begitu, saya akhiri dan saya izin stop dulu sebelum saya akhiri.